Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Bagi yang namanya disebut, nanti harap angkat tangan atau bilang absen. Yang pertama ini, absen pertama Nina Unaina. Udah hadir belum ya? Belum, oke. Lulu Anissa. Oke, mungkin masih di perjalanan ya. Lisa Ajeng. Hadir. Hadir. Agis, Dwi. Hadir, Bu. Wanda Wahyu. Hadir, Bu. Yola Valenia. Hadir, Bu. Maisaro. Nah, dan Putri Rahmawati. Oke. Nina Unaina kemana ya? Ada yang tahu nggak? Kok dia belum masuk ya? Katanya mati lampu, Bu. Sinyalnya nggak ada. Oh ya. Udah, kita langsung mulai pembelajaran aja ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang termodinamika. Melanjutkan materi sebelumnya, kira-kira ada yang masih ingat nggak nih materi sebelumnya itu apa? Ya, materi pada pertemuan sebelumnya itu kan kita membahas tentang gas ideal. Kita membahas tentang sifat-sifat dari gas ideal, terus kita juga mempelajari tentang persamaan-persamaan yang ada di gas ideal, serta hubungan antara gas dengan tekanan ataupun dengan suhu dan volumenya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang termodinamika. Sekarang Ibu mau share screen dulu ya tentang materi pada pertemuan kali ini. Sebelumnya sudah terlihat kan? Share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, pakainya Winsan kali jaga. Ya. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang termodinamika. Teman-teman di sini ada yang pernah mendengar apa sih itu termodinamika? Atau pernah tahu apa itu termodinamika? Sebelum kita memahami apa itu termodinamika, kalian pasti pernah kan membuat es teh? Nah, lazimnya ketika kita membuat es teh, kita tuh harus menyeduhnya dulu dengan air hangat, lalu kita tambahkan es batu ke teh hangat tersebut. Nah, apa hubungannya es teh dengan termodinamika? Nah, ketika kita menyampurkan teh hangat yang suhunya tinggi dengan es batu yang suhunya rendah, maka akan terjadi perubahan suhu pada teh hangat tersebut. Nah, perubahan suhu tersebut itulah yang disebut dengan termodinamika. Gitu, teman-teman. Nah, sedangkan termodinamika ini secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, dari dua kata, yaitu termos dan dinamik. Termos artinya panas dan dinamik artinya perubahan. Namun secara istilah, cabang ilmu fisik termodinamika ini merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Nah, perpindahan di sini itu bukan berarti perpindahan suatu posisi, melainkan perpindahan
dari suatu keadaan ke keadaan lain yang dipengaruhi oleh kalor. Jadi secara singkat, termodinamika ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang perpindahan kalor. Ada beberapa istilah-istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita mempelajari tentang lebih dalam tentang termodinamika. Yang pertama itu ada sistem. Sistem itu apa sih? Sistem merupakan suatu benda atau keadaan yang menjadi objek utama pengamat atau objek utama yang akan kita amati itu namanya sistem, disebut sistem. Sedangkan segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan secara langsung atau segala sesuatu di luar sistem itu disebut dengan lingkungan. Nah, istilah yang ketiga yaitu keadaan. Keadaan itu merupakan kondisi di mana keadaan suatu benda tersebut disebut stabil atau seimbang. Contohnya nih, ada gelas yang berisi air yang ditaruh di atas meja. Nah, air dalam gelas tersebut disebut dengan sistem, sedangkan sesuatu yang di luar gelas seperti udara, meja, taplak gelas itu disebut dengan lingkungan. Nah, pada termodinamika, sistem juga terbagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Mari kita bahas tiga-tiganya satu persatu. Yang pertama itu sistem terbuka. Pada sistem terbuka, ini memungkinkan adanya perpindahan energi dan perpindahan materi. Contohnya ini seperti tadi, kalau tadi kan air dalam gelas, air bening. Hal ini contohnya kopi panas dalam gelas, ya sama aja sebenarnya, sistemnya itu berupa air. Nah, pada sistem terbuka ini kan memungkinkan adanya perpindahan energi. Contohnya misalnya nih, ini kan kopi kan tadinya hangat. Nah, ketika kita diamkan saja karena sistemnya terbuka, maka lama-kelamaan suhu dari kopinya kan akan menurun. Ini mengakibatkan adanya perpindahan energi. Dan juga memungkinkan adanya perpindahan materi, seperti kayak gelasnya tiba-tiba tersenggol atau kemasukan sesuatu, itu kan bisa jadi materi atau sistem yang ada di sistem tersebut itu, yang ada di dalam gelas itu bisa berpindah. Nah, yang kedua itu ada sistem tertutup. Apa sih sistem tertutup ini? Pada sistem ini memungkinkan adanya perpindahan energi saja, tidak memungkinkan terjadinya perpindahan materi. Contohnya ketika kita mengkukus makanan. Tuh, ketika kita mengkukus makanan itu merupakan sistem tertutup yang memungkinkan adanya perpindahan energi saja, seperti kayak kan kita menyalakan kompor, berarti kan kita memberi energi kalor pada sistem, pada makanan yang kita kukus. Itu kan berarti kan energinya berpindah, tapi tidak memungkinkan adanya perpindahan materi karena sistemnya tertutup, jadi materinya nggak akan kemana-mana. Yang ketiga ada sistem terisolasi. Pada sistem ini tidak memungkinkan adanya perpindahan energi maupun perpindahan materi. Ya, contohnya seperti tabung gas LPG nih. Nah, ketika tabung gas LPG ini diberi proses termodinamika atau diberi energi kalor, itu tidak memungkinkan adanya perpindahan energi maupun perpindahan materi karena sistemnya itu terisolasi dengan rapat. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita paham tadi, sistem ada berapa tadi? Ya, sistem ada 3. Yang pertama, sistem terbuka. Yang kedua, sistem tertutup. Dan ketiga, sistem terisolasi.
setelah kita memahami sistem, kita ternyata di sini keadaan juga terbagi menjadi dua, yaitu keadaan stabil dan keadaan setimbang. Nah, untuk memahami lebih dalam apa itu stabil dan setimbang, yuk kita simak video berikut. Versus keadaan stabil. Masih belum tahu apa perbedaannya? Kamu adalah jawabannya. Tubuh kamu adalah sistem. Pada tubuh manusia yang sehat memiliki suhu yang tetap, yaitu 37 derajat Celcius, yang tidak bergantung pada suhu di sekitarnya. Timbangan versus keadaan stabil. Masih belum tahu apa perbedaannya? Timbangan versus keadaan stabil. Masih belum tahu apa perbedaannya? Kamu adalah jawabannya. Tubuh kamu adalah sistem. Pada tubuh manusia yang sehat memiliki suhu yang tetap, yaitu 37 derajat Celcius, yang tidak bergantung. Ibu Wina nggak muncul videonya ya? Di tempat kalian ada ya? Nah, ini dia muncul. Oke, lanjut. Timbangan versus keadaan stabil. Masih belum tahu apa perbedaannya? Kamu adalah jawabannya. Tubuh kamu adalah sistem. Pada tubuh manusia yang sehat memiliki suhu yang tetap, yaitu 37 derajat Celcius, yang tidak bergantung pada suhu di sekitarnya. Apakah ini masalah perbedaan waktu? Kamu terus memberikan energi pada tubuhmu untuk mempertahankan keadaan ini. Berarti kamu dalam keadaan keseimbangan versus keadaan stabil. Masih belum tahu apa perbedaannya? Kamu adalah jawabannya. Tubuh kamu adalah sistem. Pada tubuh manusia yang sehat memiliki suhu yang tetap, yaitu 37 derajat Celcius, yang tidak bergantung pada suhu di sekitarnya. Apakah ini masalah perbedaan waktu? Kamu terus memberikan energi pada tubuhmu untuk mempertahankan keadaan ini. Berarti kamu dalam keadaan stabil. Tapi, apa yang terjadi jika kamu berhenti memberikan energi itu? Terjadilah kematian. Suhu tubuh tidak akan 37 derajat Celcius atau sama seperti suhu sekitar. Ia akan tetap konstan karena suhu di sekitarnya pun tetap konstan. Situasi dengan persamaan waktu pada 0 derajat Celcius ini adalah kesetimbangannya. Mengerti? Kehidupan adalah keadaan stabil dengan situasi yang dipaksakan, sedangkan kematian adalah kesetimbangan dengan situasi alami. Mawar, kamu masih di mute loh, ngomong, tapi masih di mute, Neng. Ya, karena tadi videonya agak kurang lancar, jadi Ibu jelaskan lagi. Di video tadi itu dijelaskan bahwa tubuh kita ini merupakan sistem, yang keadaannya bisa stabil dan bisa setimbang. Keadaan stabil itu ketika pada tubuh kita kan, ketika kita mempertahankan suhu tubuh normal kita 37 derajat Celcius, berarti kita itu berada di keadaan stabil. Nah, contohnya kita tuh memberi energi pada tubuh kita, seperti kita makan, kan itu berarti kan memberikan energi ke tubuh kita. Itu berarti kita mempertahankan keadaan stabil itu. Sedangkan ketika stabil ini merupakan keadaan yang dapat kita atur atau agar dapat kokoh, tidak naik turun maupun berubah-ubah. Seperti tadi,
kita memberikan energi kepada tubuh kita, berarti kan kita dapat mengubah keadaan atau suhu kita dengan stabil. Nah, namun keadaan setimbang itu merupakan keadaan yang tidak dapat kita atur karena situasinya secara alamiah. Seperti ketika kita berhenti untuk memberikan energi kepada tubuh kita, seperti kita berhenti makan, kan kita akan merasa kelaparan. Nah, ketika kita kelaparan, itu bisa menyebabkan kematian. Nah, pada saat kita mengalami kematian tersebut, berarti tubuh kita ini, sistem kita ini, keadaannya tidak stabil atau setimbang. Karena kita tidak bisa mengubah-ubah lagi nih suhu tubuh kita karena kita telah mengalami kematian. Karena itu prosesnya atau situasinya itu terjadi secara ilmiah. Gitu, teman-teman. Setelah kita memahami istilah-istilah yang ada di termodinamika seperti tadi sistem, lingkungan, dan keadaan, kita harus tahu dulu nih sejarah dari termodinamika tersebut. Siapa sih orang yang pertama kali meneliti tentang termodinamika? Yaitu James Prescott Joule. James Prescott Joule ini lahir di Inggris pada tanggal 20 Desember tahun 1818. Nah, pada tahun 1840 ia menerbitkan karya ilmiahnya tentang panas yang dihasilkan melalui arus listrik. Terus 3 tahun kemudian, pada tahun 1843, ia melanjutkan karyanya dengan melakukan sebuah eksperimen mengubah usaha menjadi panas. Ia melakukan eksperimen yang selama bertahun-tahun yang akhirnya pada tahun 1847 ia berhasil merumuskan tentang hukum kekekalan energi atau hukum konservasi energi yang merupakan hukum pertama dari termodinamika. Apa sih hukum pertama termodinamika ini? Hukum satu termodinamika ini sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ini seperti kita ketika merebus air. Ketika kita merebus air, berarti secara tidak langsung kita tuh melakukan proses dari fenomena termodinamika. Air dalam panci yang kita rebus ini merupakan sebuah sistem, sedangkan kompor atau lingkungan sekitarnya, kompor, dapur, dan lain-lain itu merupakan lingkungan. Pada saat kita memasak air, berarti kan kita menambahkan energi yang dari energi kalor dari kompor ke sistem atau ke air. Kemudian ketika airnya matang, berarti dalam istilah termodinamika, energi dalam sistem atau energi dalam airnya itu meningkat. Nah, terus kan biasanya ketika kita merebus air tuh, kalau udah mendidih banget, itu tutup pancinya itu bisa sampai bergoyang-goyang itu. Itu artinya berarti air dalam panci tersebut atau sistem tersebut melakukan usaha. Itu. Terus bunyi dari hukum satu termodinamika ini adalah energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Nah, hal ini membuktikan bahwa kalor yang diserap oleh sistem atau tadi api panas yang diserap oleh sistem oleh air tadi itu tidak hilang, tetapi oleh sistem kalor tersebut itu diubah menjadi usaha oleh air panas itu, kalor itu diubah menjadi usaha untuk menggerakkan tutup pancinya itu.
Nah, secara matematis, persamaan hukum satu termodinamika ini bisa dituliskan seperti ini. Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q-nya itu merupakan kalor yang diterima atau dilepas, dan delta U-nya merupakan perubahan energi dalam atau perubahan energi sistem, dan W-nya itu merupakan usaha pada sistem. Semuanya ini besarannya yaitu sama, yaitu Joule. Namun, perlu diperhatikan ketika kita menggunakan tanda positif dan negatif pada sistem, pada persamaan hukum satu termodinamika ini. Ketika sistemnya menerima kalor, berarti Q-nya positif. Ketika sistemnya melepas kalor, berarti Q-nya negatif. Nah, ini diibaratkan sebuah sistem. Yang warna dongker ini sebuah sistem. Nah, ketika sistemnya melakukan usaha, berarti di sini W-nya positif, dan ketika sistemnya dilakukan usaha, berarti sistemnya negatif. Begitu juga dengan energi dalam. Ketika energi dalam sistemnya bertambah, maka delta U-nya itu positif, dan ketika energi sistemnya berkurang, maka delta U-nya itu negatif. Itu. Nah, hukum satu termodinamika ini juga dibuktikan dalam Quran surat Al-Infitor ayat 7 yang berbunyi alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang artinya yang menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikanmu susunan dalam tubuhmu seimbang. Ternyata makna dari surat Al-Infitor ayat 7 ini dapat dijelaskan dengan hukum satu termodinamika yang terdapat pada kesetimbangan tubuh manusia. Jadi tubuh manusia ini sebagai konverter energi. Ketika kita menambah energi pada tubuh kita, berarti kan kita menjadi bisa melakukan pekerjaan, seperti kita bisa memasak, bekerja, atau belajar. Nah, dari makanan yang kita makan atau dari tubuh kita kan energi yang kita dapatkan itu bisa digunakan kan untuk bekerja. Itulah merupakan salah satu indikator mesin konverter pada tubuh manusia, sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya ini ada selanjutnya kita membahas proses termodinamika. Proses termodinamika ini merupakan perubahan keadaan gas seperti tekanan, volume, serta suhu yang diiringi dengan perubahan kalor, usaha, dan energi dalamnya. Gas dalam ruang tertutup dapat mengalami beberapa proses, yaitu isobarik, isotermal, dan adiabatik. Jadi pada hukum pertama termodinamika ini, proses termodinamika ininya ada 4 yang akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada isobarik, atau yang artinya itu tekanan tetap. Pada isobarik, proses perubahan sistemnya itu pada tekanan tetap, jadi tekanannya nggak berubah. Yang berubah volume, suhu, serta volume dan suhunya. Nah, jika sejumlah kalor diberikan kepada sistem dengan tekanan tetap, maka volumenya akan bertambah seiring pertambahan kalor yang masuk. Hal tersebut menyebabkan sistem melakukan usaha. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Sini ada video tentang proses isobarik.
Sebentar ya, teman-teman. Pada tabung tertutup terdapat sebuah piston. Piston ini dapat bergerak naik turun. Gerakan piston ini dapat mengubah volume di dalam tabung. Sebuah termometer untuk mengukur temperatur dan barometer untuk mengukur tekanan. Di dalam tabung ini terdapat sejumlah gas ideal. Gas ini merupakan sistem. Sebagai kondisi awal, sistem ini memiliki volume awal V1, tekanan awal P1, dan temperatur awal T1. Selanjutnya, suatu proses termodinamika diterapkan pada sistem, menyebabkan volume dan temperatur dari gas ideal meningkat menjadi V2 dan T2. Akan tetapi, tekanan gas masih sama, atau V2 sama dengan P1. Proses ini dikenal sebagai proses isobarik. Isobarik adalah proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Proses ini dipelajari oleh Jacques Charles sehingga dikenal sebagai hukum Charles. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ini merupakan persamaan keadaan gas pada proses isobarik. Untuk mengetahui karakteristik dari proses isobarik, kita bisa menggunakan grafik PV. Sebuah garis lurus horizontal akan terbentuk. Inilah kurva dari proses isobarik. Berdasarkan konsep usaha yang dilakukan oleh sistem adalah W sama dengan P dikali V2 minus V1, atau W sama dengan P delta V. Untuk perpindahan kalor yang terjadi pada sistem, QP sama dengan CP dikali T2 minus T1 atau CP delta T, di mana CP adalah kapasitas kalor gas pada tekanan tetap, T1 adalah temperatur awal gas, T2 adalah temperatur akhir gas. QP positif berarti kalor yang masuk ke dalam sistem digunakan untuk meningkatkan nilai temperatur dari sistem. Sehingga, formulasi hukum pertama termodinamika pada proses isobarik adalah delta U sama dengan CP delta T minus B delta V. Berikut adalah beberapa persamaan pada proses isobarik. Yap, semoga bermanfaat. Dari video yang tadi kita tonton, sebenarnya itu sudah sangat jelas proses dari isobarik. Jadi sekarang Ibu ulas lagi. Jadi pada proses isobarik ini diibaratkan ada sebuah tabung yang tertutup yang berisi piston yang di dalamnya ada berupa gas ideal. Nah, piston ini tuh bisa bergerak naik turun yang bisa mempengaruhi volume dari sistem tersebut. Pada kondisi awal, ketika dihitung suhu, tekanan, dan volumenya, pada suhu awalnya T1, tekanan awalnya P1, dan volume awalnya V1. Nah, ketika diberikan energi kalor atau proses dari termodinamika, ini kondisi akhirnya itu jadi berubah. Suhunya berubah dan volumenya juga berubah, namun tekanannya tetap.
Nah, inilah yang disebut dengan proses isobarik. Pada proses isobarik ini berlaku hukum Charles, di mana hukum Charles ini berbunyi pada volume tetap, volume gas ideal dengan massa tertentu akan berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Atau secara matematis ini memenuhi persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana V1 ini merupakan volume awal dan T1 itu merupakan temperatur awal. Sedangkan V2 merupakan volume akhir dan T2 merupakan temperatur akhir. Pada proses isobarik juga ini kita dapat mengetahui usaha yang dilakukannya dengan melalui persamaan berikut. W sama dengan P dikali delta V. Di mana W-nya itu merupakan usaha, yang satuannya joule, dan P-nya merupakan tekanan, satuannya atmosfer, dan delta V yang merupakan perubahan volume dengan satuan meter kubik. Dan juga pada proses isobarik ini kita dapat mengetahui perpindahan kalornya dari persamaan Qp sama dengan Cp kali delta T, di mana Qp merupakan perpindahan kalor dan Cp-nya itu merupakan kapasitas kalor gas pada tekanan tetap. Nah, pada proses isobarik ini hukum satu termodinamika yang berlaku yaitu delta U sama dengan Cp dikali delta T dikurangi P dikali delta V. Delta U-nya merupakan energi dalam, Cp-nya perpindahan kalor, delta T-nya perubahan suhu, P-nya tekanan, dan delta V-nya merupakan volume. Nah, berikut ada grafik yang ditunjukkan oleh proses isobarik. Ini ada grafik hubungan tekanan dan volume pada proses isobarik. Karena tekanannya tetap, maka grafiknya seperti ini. Tekanannya tidak berubah, tidak naik, tidak turun. Tapi volumenya berubah. Dan usahanya itu bisa diketahui dari luas ini. Setelah itu ada proses isokorik. Proses isokorik ini di mana volumenya selalu tetap. Pada proses isokorik, sistem tidak mengalami perubahan volume. Walaupun sejumlah kalor memasuki atau keluar dari sistem, tapi ini tidak menandakan bahwa sistem itu melakukan usaha. Jadi usaha yang dilakukan oleh sistem itu nol pada proses isokorik. Nah, contohnya ini. Pada kondisi awal kan tekanannya P1, volumenya V1, T-nya T1. Nah, ketika kita tambahkan proses termodinamika di sini seperti kita tambahkan energi kalor di sistem ini, maka kondisinya itu berubah, volumenya tetap, tekanannya naik, dan suhunya juga naik. Tapi volumenya tetap. Itu disebut dengan proses isokorik. Nah, pada proses isokorik ini berlaku hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini berbunyi, tekanan suatu gas yang masanya tetap akan berbanding lurus dengan suhu absolutnya saat volume dalam keadaan tetap. Nah, secara matematis, itu bisa dituliskan seperti ini. P1 per T1 itu sama dengan P2 per T2, di mana P1-nya merupakan tekanan dan T1-nya merupakan suhu. P1 tekanan awal, P2 tekanan akhir, T1 temperatur awal, dan T2 temperatur akhir. Sedangkan usaha yang dilakukan pada proses isokorik ini adalah 0. Karena volumenya tetap, maka usaha yang dilakukan juga tidak ada atau 0. Perpindahannya bisa diketahui dari persamaan ini, dan hukum satu termodinamikanya itu yang berlaku pada proses isokorik yaitu Q sama dengan delta U. Yang artinya kalor yang masuk pada sistem itu
dapat digunakan untuk meningkatkan energi dalam pada sistem. Teman-teman di sini kalau ada yang bingung, ya bisa langsung bertanya aja ya, nggak apa-apa disanggah. Di sini disediakan grafik dari isokorik. Grafik dari isokorik, grafik hubungan antara tekanan dan volumenya itu sebagai berikut. Tekanannya, ini volumenya. Menghasilkan grafik seperti ini karena volumenya tetap. Ini beda lagi kalau hubungan antara, misalnya di sini hubungan suhu dan volume itu nanti, atau dari tekanan dan suhunya itu beda grafiknya. Nah, pada ini deh. Selanjutnya itu ada isotermal, yaitu proses perubahan keadaan sistem pada suhu tetap. Tidak terjadi perubahan energi pada prosesnya. Sama seperti percobaan tadi, ketika ada sebuah tabung tertutup yang berisi piston dan gas ideal, ini dihitung dulu kondisi awalnya. Nah, ketika ditambahkan energi kalor atau proses termodinamika, ini akan berubah menjadi P-nya turun, berubah jadi P2, dan volumenya naik, tapi suhunya tetap. Ada proses isotermal. Nah, pada proses isotermal ini berlaku hukum Boyle. Kalau tadi di isokorik berlaku hukum Gay-Lussac dan di isobarik berlaku hukum Charles, di hukum termal ini berlaku hukum Boyle yang berbunyi pada suhu tetap, tekanan dan volume gas ideal merupakan hubungan berbanding terbalik. Atau secara matematis, P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Usaha yang dilakukan pada proses isokorik ini memenuhi persamaan ini berikut. Dan energi dalam yang terjadi pada proses isotermal, ini isotermal ya, harusnya isotermal. Ini energi dalamnya itu 0 karena suhunya tetap, jadi energi dalamnya 0. Mawar, masih banyak sekali kah? Masih satu lagi, Bu. Adiabatik. Panjang amat. Sedangkan hukum pertama pada isotermal ini berbunyi Q sama dengan W, di mana artinya itu kalor yang masuk itu ke dalam sistem digunakan untuk melakukan usaha. Selanjutnya lanjut langsung ke adiabatik ya. Nah, pada proses adiabatik yaitu proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Walau tidak ada kalor yang masuk dan keluar, tapi suhunya tetap. Nah, proses ini dilakukan dengan menutup sistem serapat-rapatnya, sehingga tidak ada pertukaran dengan kalor dengan lingkungan. Nah, langsung ke contohnya. Contoh dari proses adiabatik ini kita kerjakan pada termos. Prinsip kerja termos ini menggunakan proses adiabatik, di mana bahan yang bersifat adiabatik ini dapat menghambat dan tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dan lingkungan. Karena tidak adanya interaksi, maka tidak ada perpindahan kalor antara sistem dan dalam termos. Sistem dalam termos dengan lingkungannya. Akibatnya tidak ada pertukaran temperatur yang terjadi. Ya, seperti itu, teman-teman. Dari penjelasan Ibu tadi, ada yang bingung atau ada yang masih bertanya-tanya?
sepertinya paham semua ya. Nah, kalau teman-teman semua paham, Ibu kasih hadiah. Ibu kasih hadiah berupa soal. Jadi nanti teman-teman kerjakan soal ini. Nanti pertemuan selanjutnya akan Ibu bahas. Dikumpulkan dan akan dibahas, oke? Itu teman-teman. Alhamdulillah kita telah selesai mempelajari tentang termodinamika. Semoga dengan memahami apa itu termodinamika, kita juga bisa lebih bersyukur karena kita sendiri dalam tubuh kita ini melakukan proses dari termodinamika. Bahwa kita selalu lebih bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Ya, mungkin segitu dulu dari Ibu. Mohon maaf apabila Ibu dalam menyampaikan itu punya banyak kesalahan, punya banyak salah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Beda dengan apa? Beda dengan apa? Kan yang di perbedaan kan juga ada perbedaan SSB. Hah? Memang ini. Ya ini. Oke, Mawar, makasih. Be long time. Ini makan waktu teman-temannya banyak. Habis ini siapa mau maju? 2 aja dulu ya kayaknya ya. Udah jam 4:30 Bunda yang terbut. Nggak pulang kantornya Isa loh kayak gini. Oke, yang mau maju siapa? Ajeng, Bu. Ayah, Ajeng silakan Ajeng maju dulu nanti kita belakangan reviewnya ya. Ya, Bu. Baik. Oke, silakan dibuka kamera, video kamera. Ngajar apa, Neng? Alat-alat optik, Bu. Oke, berapa menit direncanakan? Insya Allah kurang lebih 30 menit. Oh my God, kenapa kalian molor semuanya? Kok nggak dijadwalkan 20 menit nih? Mawar sampai 1 jam dia ngajar nih. Udah siap kayaknya dia mau PPL. Saya kira kayak kemarin, Bu, 30 menit. Ya, oke. Silakan. Ajeng. Ya, Bu. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Sore, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Ibu berharap juga kalian baik-baik aja ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Nah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Jika nama yang Ibu panggil, bisa jawab dengan hadir atau ada. Yang pertama, Mawar. Hadir, Bu. Mina. Mina hadir nggak ya? Ini, Bu, sinyalnya hilang katanya, Bu. Oh, belum hadir ya. Terus Yola. Hadir, Bu. Oke. Lulu. Hadir, Ibu. Siti Maisyarah. Siti Maisyarah. Keluar masuk, Bu, sinyalnya. Oh, oke. Azmi Zulha. Hadir, Ibu. Oke.
Wanda. Hadir, Wanda ada nggak ya? Oke. Terus Agis. Hadir, Bu. Teman-teman yang lain tolong ikut mencatat juga ya nanti apa namanya koreksi-koreksi untuk yang maju ya. Putri. Putri ada nggak ya? Oke, mungkin masih ini ya sinyalnya. Hari ini kita akan membahas tentang materi alat-alat optik. Sebelum itu, di sini ada yang pakai kacamata nggak? Seperti yang Ibu pakai ini. Ada nggak? Lulu pakai, Bu. Lulu Pas pakai. lah, Bu. Saya, Bu. Bahkan kalau yang pakai bisa kasih reaction berupa tangan jempol bentuk seperti ini, biar Ibu catat nanti. Yola. Siapa lagi? Lulu. Terus siapa lagi? Ada lagi kah? Mawar. Mawar. Terus siapa lagi? Udah ya. Nah, Ibu akan tanya. Nanti Ibu akan berikan pertanyaan. Terus Ibu akan tunjuk salah satu dari yang tadi sudah mengacungkan jari seperti ini. Pertanyaannya itu simak baik-baik ya. Kalian memakai kacamata berlensa minus ataukah berlensa plus ataukah berlensa normal hanya untuk kepengin saja dipakai seperti itu. Dari Mawar. Mawar, kamu pakai kacamata lensanya minus, plus atau normal? Minus, Bu. Minus ya. Oke. Terus Lulu. Lulu pakai lensanya minus, plus atau normal? Lensa minus, Bu. Minus juga. Terus terakhir Yola. Yola pakainya minus, plus atau normal? Lensa minus, Bu. Minus juga. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa kalian disarankan untuk memakai kacamata minus? Kenapa nggak plus atau kenapa nggak normal aja kayak gitu? Ada yang tahu nggak? Coba dari Lulu. Lulu tahu nggak kenapa Lulu harus pakai kacamata yang minus? Kenapa? Karena Lulu kesulitan melihat di jarak jauh, Bu. Nah, itu kan berarti salah satu contoh cacat mata atau kelainan pada mata kan. Ketika Lulu tidak bisa melihat pada jarak yang jauh gitu kan. Tapi Lulu juga semisal membaca apakah harus dekat, kurang dari 25 cm kira-kira atau pas sekitar 25 cm? Gimana Lu? Kalau Lulu biasanya deket sih, Bu. Nggak sampai. Oke. Ya, kadang 30 cm, kadang enggak. Enggak tentu sih, Bu. Oke, tapi kalau yang jelasnya itu biasanya seringnya Lulu itu dekat, kurang dari 25 cm atau lebih dari 25 cm? Kalau jelasnya, kalau nggak pakai kacamata itu kurang dari 30 cm, Bu. Karena Lulu minusnya udah banyak. Oh, berarti nanti kita akan bisa mengetahui lebih dalam tentang tadi kacamata, terus kenapa harus memakai kacamata yang minus untuk yang tadi Lulu contohnya nggak bisa lihat dari jarak benda yang dari jarak jauh, terus kenapa Lulu juga nggak bisa lihat misalnya tulisan
tulisan Lulu tuh ini harus ketika nggak pakai kacamata dia kan harus kurang dari 25 cm baru bisa lihat dengan jelas kan. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut dan kita juga bisa memprediksikan berapa sih kira-kira kekuatan lensa yang harus kita pakai berdasarkan titik jauh tadi. Titik jauh Lulu bisa melihat dengan jelas. Nah, seperti itu dulu. Ibu akan lanjut ke materi ya. Ibu mau izin share screen dulu. Maaf, ini yang jadi host siapa ya? Mawar. Mawar nggak bisa share screen. Terima kasih. Iya. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, hari ini kita akan belajar tentang alat-alat optik. Nah, alat optik sendiri adalah alat yang bekerja berdasarkan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya. Materi alat-alat optik ini akan dibagi menjadi 3 pokok pembahasan ya kali ini. Yang pertama itu ada mata, yang kedua itu ada loop, dan yang ketiga ada mikroskop. Yang pertama dulu ya, mata. Mata ini merupakan salah satu alat optik alami yang dimiliki oleh seorang manusia, di mana mata ini merupakan salah satu alat indera yang dimiliki oleh manusia, di mana fungsinya itu untuk melihat. Nah, nanti kita akan membagi subbab mata ini atau bab mata ini ke dalam beberapa pokok pembahasan, kira-kira 4 atau berapa kalau nggak salah. Oke, yang pertama itu ada organ-organ mata. Organ-organ mata itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu organ bagian luar dan organ bagian dalam. Pertama ada organ bagian luar. Organ bagian luar itu ada 3. Yang pertama itu ada alis mata. Alis mata ini berfungsi untuk menjaga mata dari benda cair, termasuk keringat kita sendiri. Yang kedua ada kelopak mata. Kelopak mata ini berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan kotoran. Yang terakhir itu ada bulu mata. Bulu mata ini berfungsi untuk menyaring cahaya yang akan diterima bola mata. Untuk organ bagian dalam, itu yang pertama ada kornea. Kornea itu berfungsi untuk menerima dan meneruskan cahaya yang masuk pada mata, serta melindungi bagian mata yang sensitif di bawahnya. Kita bisa lihat di sini. Coba ya, kornea. Ini yang namanya kornea. Selanjutnya ada pupil. Pupil ini merupakan celah sempit berbentuk lingkaran yang berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Nah, selanjutnya ada iris. Iris merupakan selaput berwarna yang berada di sekitar pupil dan berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Kita lihat dulu ya di gambar yang tadi. Ini ada pupil yang hitam ini dan iris yang ini yang warnanya. Kita bisa tahu bahwa seseorang itu memiliki bola mata yang berbeda-beda. Nah, itu sebenarnya yang berbeda itu adalah
irisnya yang memberikan warna dari matanya. Sehingga seseorang bisa mempunyai warna mata yang berbeda-beda. Selanjutnya ada selanjutnya ada lensa mata. Lensa mata itu merupakan bagian yang bersifat lunak dan transparan serta berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda itu dapat jatuh ke tempat yang tepat. Nah, yang terakhir itu ada retina. Retina ini merupakan bagian belakang mata yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Kita lihat dulu di gambarnya. Tadi ada retina. Retina itu di sini retina. Terus lensa mata. Lensa mata itu di sini. Nah, sebenarnya kan tadi di sini bisa terlihat kan bagian dalam mata itu banyak sekali. Tapi kan kita bisa bukan hanya sih, minimal lah kita paham yang 5 tadi. Pupil, iris, lensa mata, terus retina, dan kornea. Seperti itu. Untuk pembahasan yang selanjutnya ada yang tadi kan kita bahas tentang organ mata. Nah, selanjutnya kita bahas daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata itu sendiri merupakan kemampuan otot mata untuk menebalkan dan memipihkan lensa mata. Daya akomodasi mata itu dibagi menjadi 2, yaitu daya akomodasi maksimum dan daya akomodasi minimum. Yang pertama, ada daya akomodasi maksimum, merupakan keadaan lensa mata saat melihat benda dengan jarak yang dekat. Jaraknya dekat. Di mana pada waktu itu otot siliar atau yang bisa kita sebut dengan otot akomodasi itu menegang, sehingga lensa mata akan menebal. Nah, kebalikannya dari daya akomodasi maksimum tadi, kalau daya akomodasi minimum itu keadaan lensa mata di mana seseorang itu melihat benda dalam jarak yang jauh. Dan pada waktu itu otot siliarnya itu mengendur atau rileks sehingga lensa matanya itu memipih. Nah, selanjutnya ada ketika kita supaya kita bisa melihat benda atau objek terlihat dengan jelas, kita harus melihat benda itu pada daerah penglihatan mata, yaitu antara titik dekat dan titik jauh mata. Apa sih itu titik dekat mata dan titik jauh mata? Titik dekat mata atau PT itu merupakan titik terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata. Kurang lebihnya itu 25 cm. Terus yang selanjutnya itu ada titik jauh. Kebalikannya dari titik dekat. Kalau titik terjauh itu titik jauh itu titik terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata dan jaraknya itu terhingga. Selanjutnya ada kita kalau tadi kan kita bahas organ mata, terus kita bahas daya akomodasi mata, terus selanjutnya kita akan bahas cacat mata. Sebenarnya cacat mata itu ada banyak ya, tetapi yang wajib kita pahami atau yang biasanya terjadi sama kita itu ada miopi atau rabun jauh dan hipermetropi atau rabun dekat.
Miopi sendiri adalah keadaan ketika seseorang itu tidak bisa melihat dengan jelas benda atau objek dengan jarak yang jauh. Penderita miopi ini memiliki titik dekat yang lebih kecil dari titik dekat mata normal, yaitu titik dekatnya kurang dari 25 cm, sedangkan titik jauhnya itu terbatas pada jarak tertentu, atau titik jauhnya itu kurang dari tak hingga. Nah, hal ini itu bisa terjadi karena lensa mata itu tidak dapat dipipihkan, sehingga yang mestinya bayangan dari benda jatuh tepat di retina, tapi malah pada penderita miopi ini bayangannya itu jatuh di depannya, di depan retinanya. Nah, seperti terlihat pada gambar kan, si bayangan dari bendanya ini bisa terlihat kan, retinanya kan di sini, bayangannya di sini, kan di depan retinanya. Nah, itu bisa menjadi tanda seseorang itu mengidap miopi. Nah, si penderita miopi ini bisa ditolong dengan lensa cekung atau lensa positif. Maaf sebelumnya, si penderita miopi ini bisa ditolong dengan lensa cekung atau lensa negatif. Selanjutnya, sebentar. Titik yang selanjutnya itu ada hipermetropi atau rabun dekat. Rabun dekat ini merupakan keadaan seseorang di mana seseorang itu tidak bisa melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya dekat. Kita kan bisa mengamati dari, misalnya kalian pernah melihat bapak-bapak atau seseorang, dia itu melihat koran misalnya atau membaca buku. Ketika dia tidak mengenakan kacamata, dia itu melihat jauh. Misalnya kurang dari lebih dari 25 cm. Nah, Bapak ini termasuk salah satu penderita hipermetropi atau rabun dekat. Nah, ini itu bisa disebabkan karena si lensa matanya itu terlalu pipih dan sulit dicembungkan, sehingga bayangan dari benda yang letaknya dekat itu jatuh di belakang retina. Kalau yang tadi miopi itu kan jatuhnya di depannya, di depan retinanya. Kalau si hipermetropi itu jatuhnya malah di belakang retinanya, seperti terlihat pada gambar. Ini bisa dilihat bahwa si retinanya di sini, tapi si bayangan yang terbentuk itu malah di belakang retinanya itu. Dan si penderita rabun dekat ini bisa ditolong dengan kacamata atau lensa cembung, atau yang bisa kita kenal dengan lensa positif. Selanjutnya ada kacamata. Kan sudah kita singgung sebelumnya bahwa kacamata itu bisa membantu seseorang untuk mengatasi cacat mata mereka atau kelainan pada mata mereka. Seperti tadi miopi, dia kan bisa menggunakan kacamata lensa cekung atau lensa negatif, sedangkan yang hipermetropi dia itu bisa menggunakan lensa cembung atau kacamata dengan lensa positif. Seperti yang kita tahu, kacamata ini terdiri dari lensa, ini lensa, dan sebuah frame atau tempat kerangka dari lensanya. Selanjutnya, jika sebuah benda berada di depan sebuah lensa, maka bayangan
akan dibentuk oleh lensa tersebut. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa itu bergantung pada letak benda dan jarak fokus benda. Hubungan ini itu secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/S, di mana S-nya itu merupakan jarak benda ke lensa, satuannya cm, S aksennya ini jarak bayangan ke lensa, satuannya cm juga, dan F-nya itu merupakan jarak fokus lensa, satuannya cm. Selain itu, kita bisa juga menentukan kekuatan lensa atau kita bisa memperkirakan seberapa sih kekuatan lensa yang harus kita gunakan, seperti itu. Kita bisa gunakan rumus atau persamaan P sama dengan 100/F, di mana P-nya itu merupakan kekuatan atau daya lensa, satuannya dioptri. Sampai di sini masih bisa diikuti atau ada yang perlu ditanyakan? Oh, sepertinya belum ya. Ibu lanjut dulu ke loop. Loop ini loop atau kaca pembesar itu merupakan salah satu jenis alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung atau lensa positif. Seperti yang kita tahu, si loop ini kan digunakan untuk mengamati benda-benda yang kecil, di mana ketika kita menggunakan loop, si yang terlihat di lensanya itu kan akan lebih besar daripada benda aslinya kan. Dan itu juga termasuk salah satu kegunaan dari penggunaan loop itu sendiri. Seperti ini bentuknya. Nah, karena seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa loop itu terbuat dari sebuah lensa cembung, maka persamaan loop itu hampir sama atau bahkan dibilang sama persis dengan yang kacamata tadi, yaitu 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F. Atau bisa juga 1/S sama dengan 1/F. Yang tadinya kan 1/S aksen itu kan ada di ruas kiri. Nah, kita pindahkan si 1/S aksennya itu ke ruas kanan, sehingga yang tadinya plus itu berubah jadi min. Persamaannya akan menjadi 1/S sama dengan 1/F dikurangi 1/S aksen. Selanjutnya ada dua cara dalam menggunakan loop, yaitu ketika mata berakomodasi maksimum dan ketika mata tidak berakomodasi. Pertama, kita akan bahas yang perbesaran bayangan M untuk mata berakomodasi maksimum. S aksennya diketahui sama dengan min 25 cm. Tanda negatif atau tanda minnya itu menunjukkan bahwa bayangan itu berada di depan lensanya. Seperti terlihat pada gambar, ini kan ketika kita melihat tanpa menggunakan loop. Ini kan. S-nya itu sama dengan SN atau sama dengan 25 cm. Nah, ini ketika kita melihat dengan loop. Ini sama juga, sama kayak tadi, S aksennya itu sama dengan SN atau sama dengan 25 cm. Perbedaannya itu, ini kan melihat langsung sehingga dia itu langsung melihat bendanya kan. Tapi kalau ketika kita memakai loop, itu akan terbentuk suatu bayangan di sini sebesar H aksen. Selanjutnya, persamaan bayangannya itu akan menjadi kan sebelum
harus kita tahu bahwa persamaan dari M atau perbesaran itu sama dengan S aksen per S. Kita masukkan S aksennya tadi kan sudah diketahui, min 25 cm. Kita masukkan. Terlebih dahulu kita pisah antara 25 dan 1 per S-nya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan yang tadi persamaan loop-nya itu kan 1 per S sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S aksen. Kita ganti atau substitusikan 1 per S ini menjadi ini. Kita kalikan 1 per 1 menjadi 25 per F dikurangi 25 per S aksen. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, atau yang sudah Ibu sebutkan tadi, kita substitusikan apa tadi namanya? S aksen atau bayangannya sebesar 25 cm atau min 25 cm. S aksennya diganti seperti ini kan. Menjadi sama dengan M sama dengan 25 per F dikurangi 25, S aksennya kita ganti dengan min 25 sehingga menjadi M sama dengan 25 per F negatif dibagi dengan negatif hasilnya positif. 25 dibagi 25 hasilnya 1. Dengan M-nya ini merupakan perbesaran bayangan, kita bisa nyatakan dalam kali, sedangkan F-nya itu jarak fokus. Satuannya itu sentimeter. Yang kedua itu ada perbesaran bayangan M untuk mata tak berakomodasi, di mana tadi kan S aksennya itu min 25 cm. Sekarang ketika loop digunakan dengan mata tak berakomodasi, S aksennya itu akan sama dengan tak hingga. Kita bisa lihat di sini, tadi kan di sini S aksennya sama dengan SN atau sama dengan 25 cm, sehingga tadi terbatas di sini sampai di sini. Misal sini 25 cm panjangnya, seperti itu kan. Nah, ketika loop digunakan untuk mata yang tak berakomodasi, ini itu jarak atau bayangannya itu, jarak bayangannya itu tak terhingga, sehingga di sini kan masih bisa lanjut. Jadi di sini nggak dituliskan atau nggak digambarkan seberapa jauh bayangan dari loop ketika digunakan dengan mata tak berakomodasi, seperti itu. Sama seperti tadi, kita gunakan persamaan yang M sama dengan 25 per F dikurangi 25 per S aksen, di mana S aksennya kita ganti dengan tak hingga, sehingga menjadi M sama dengan 25 per F dikurangi 25 per tak hingga itu kan sama dengan 0, sehingga persamaan bayangan M-nya akan menjadi M sama dengan 25 per F. Seperti itu. Sama seperti tadi juga, M-nya perbesaran bayangan, nyatakan dalam kali, dan F-nya itu jarak fokus loop, satuannya cm. Yang selanjutnya ada mikroskop. Mikroskop itu fungsinya hampir sama dengan si loop tadi, tapi si mikroskop ini lebih kompleks, yaitu bisa melihat benda-benda dengan ukuran yang sangat kecil, seperti bakteri, virus, dan lain sebagainya yang ukurannya itu sangat kecil. Nah, kalau yang loop tadi kan terdiri hanya dari sebuah lensa cembung kan, atau lensa positif.
Tapi kalau si mikroskop ini terdiri dari 2 buah lensa cembung atau lensa positif. Lensa yang dekat dengan benda atau objek itu dinamakan dengan lensa objektif, sedangkan lensa yang dekat dengan pengamat itu dinamakan dengan lensa okuler. Kita bisa sederhanakan menjadi lensa objektif, berarti kan itu objek, berarti dia yang dekat dengan suatu objek, sedangkan okuler itu lensa yang dekat dengan si pengamatnya. Nah, selanjutnya pada mikroskop ini lensa okuler itu berfungsi sebagai loop. Nah, kita bisa lihat bentukan atau bentuk dari si mikroskop seperti ini. Untuk pembahasan yang selanjutnya, ada 2 cara seperti yang sama, hampir mirip seperti yang loop tadi. Ada 2 cara ketika menggunakan mikroskop, yaitu ketika mata berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi. Yang pertama akan kita bahas penggunaan mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum. Ketika menggunakan mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum, si bayangan LED bayangannya itu harus berada di antara di ruang satu, di antara okuler dan FOK. FOK di sini kan. Nah, ini okulernya di sini. Nah, dia itu di sini. Atau seperti itu. Nah, selanjutnya perbesarannya itu sama dengan MOB atau perbesaran objektif dikali perbesaran okuler sama dengan M sama dengan seperti yang kita tahu bahwa M itu merupakan S aksen dibagi dengan S. Tinggal kita tambahkan, ini kan objektif kan, untuk yang objektif. Sedang ini juga untuk objektif seperti itu. Sehingga menjadi S aksen OB per SOB ini yang perbesaran pada yang objektif, lensa objektifnya. Untuk yang perbesaran pada lensa okuler, kita kan seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa perbesaran lensa okuler itu berfungsi sebagai loop, sehingga perbesaran pada lensa okuler itu sama dengan perbesaran pada lensa objektif, menjadi SN per F plus 1, sehingga persamaannya akan menjadi M sama dengan S aksen OB per SOB dikalikan dengan dalam kurung SN per F plus 1. Selanjutnya kita bisa juga mencari panjang dari sebuah mikroskop dengan persamaan L sama dengan S aksen OB plus SOK, di mana si S aksen OB-nya ini jarak pada lensa objektif, ini kan jarak bayangan. Kalau ini jarak benda pada lensa objektif, seperti itu. F-nya ini merupakan jarak fokus. Nah, ini SN-nya itu jarak terdekat. L-nya ini panjang mikroskop, seperti itu. Ibu lanjut dulu ke penggunaan mikroskop pada mata tak berakomodasi.
supaya kita bisa menggunakan mikroskop dengan mata yang tak berakomodasi, maka lensa okulernya itu harus diatur atau digeser supaya bayangan yang diambil oleh lensa objektif itu tepat jatuh pada fokus. Seperti yang terlihat pada gambar, ini kan si bayangan ini terlihat tepat sekali pada fokus dari lensa okulernya. Nah, kita bisa mencari perbesaran bayangan seperti yang tadi, M sama dengan MOB dikalikan MOK sama dengan perbedaannya itu hanya pada perbesaran lensa okulernya. Kalau tadi kan sama dengan, karena tadi pada mata yang berakomodasi maksimum, maka dia juga akan sama dengan perbesaran bayangan pada lensa okuler yang maksimum juga kan. Nah, ketika kita menggunakan mata yang tak berakomodasi, maka perbesaran lensa okulernya yang tak berakomodasi juga akan sama dengan perbesaran bayangan loop yang tidak berakomodasi juga, sehingga persamaannya akan menjadi M sama dengan S aksen OB per SOB dikalikan perbesaran okulernya itu SN per F. Seperti hampir sama persis seperti yang tadi, ketika kita ingin mencari panjang mikroskop itu kita bisa gunakan persamaan L sama dengan S aksen OB plus SOK. Seperti itu dulu. Ada yang perlu ditanyakan nggak? Sampai sini ada yang masih bingung? Kalau enggak, Ibu yang kasih pertanyaan loh. Belum ya? Nanti Ibu kasih pertanyaan terkait materi tadi. Ada 2 opsi. Ketika Ibu tunjuk, nanti nilainya 1. Misal, ini kan pertanyaan. Ada sebuah pertanyaan. Nah, nanti siapa yang bersedia dengan sukarela menjawab, Ibu akan kasih poin 3 atau 3 turus. Tapi kalau yang nggak ada yang mau jawab dan Ibu yang nunjuk dan jawaban itu benar, Ibu hanya akan kasih poin 1. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, ada yang tahu nggak 3 organ luar dari mata? Kalau yang tahu bisa tunjuk tangan seperti ini atau seperti ini. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kalau belum ada, coba Yola. Yola ada? Belum ya? Yola ada? Oke, kalau belum ada, coba Lulu. Lulu ada nggak? Belum ya? Coba Asmi. Asmi? Ya, Bu. Kan tadi tanya, Asmi tahu nggak yang 3 organ luar mata? Tahu nggak? Nanti kalau Asmi jawabnya benar, Ibu kasih poin 1. 3 organ luar ya, Bu. Kelopak, Ya. mata, ini apa namanya? Bulu mata, sama alis, Bu. Sama apa? Sama, bentar, Bu. Ini Apa? Ini namanya apa? bentar. Ini kan tadi kelopak.
Ini Ya, terus bulu bulu mata. mata. Ini yang apa? Alis. Oh iya, benar. Ibu kasih poin 1 buat Asmi. Oke. Nah, terus Ibu. oke. Nah, coba ada yang tahu nggak perbedaan antara iris dan pupil? Tadi kan ada yang buat apa namanya? Ngasih warna buat mata. Setiap orang kan beda warna matanya. Nah, itu apa sih yang dinamakan apa? Kayak gitu kan. Bagian mata yang dalam itu dinamakan apa? Sedangkan yang cairan hitam atau yang hitam di tadi kan yang apa namanya? Bulatan yang berikan warna itu kan pasti ada bulatan yang lebih kecil yang berwarna hitam. Nah, itu yang mana yang namanya pupil dan yang mana yang namanya apa namanya itu? Iris. Coba ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Ada yang bisa? Mawar? Mawar bisa nggak? Gimana Ibu? Nanti Ibu kasih poin 1 kalau Mawar bisa jawab. Tadi pertanyaannya gimana Bu? Perbedaan antara pupil sama iris. Kan setiap orang itu kan warna matanya kan beda-beda. Ada yang coklat, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang hitam. Nah, itu namanya apa yang memberikan warna itu? Sedangkan yang di tengahnya itu yang kecil, yang semuanya itu warnanya hitam, itu namanya apa? Di antara pupil sama iris. Yang mana yang namanya pupil dan yang mana yang namanya iris? Mawar bisa jawab nggak? pupil tuh yang bisa Jawab ininya aja, setahunya Mawar aja. kalau pupil itu yang bisa berakomodasi. Apa? Ayo. Tadi perhatiin nggak? Iya Bu tadi. Kalau belum bisa, Ibu lempar ke yang lain. Iya Bu, itu Azmi bisa kayaknya Bu. Asmi bisa? Yang berwarna itu iris, Bu. Apa? Iris? Yang Ya. berwarna iris. Yang hitam itu namanya apa? Kalau yang hitam itu pupil. Bentar. Oh. Iya, Asmi hari ini bagus. 1 poin lagi buat Asmi. Oke, pertanyaan terakhir ya. Tadi kan apa namanya? Kita bahas tentang loop sama mikroskop. Ibu tadi udah sebutkan loop itu terdiri dari berapa lensa cembung dan mikroskop itu terdiri dari berapa lensa cembung. Ada yang bisa jawab nggak? Yang loop itu terdiri dari berapa lensa cembung dan yang apa namanya itu mikroskop itu terdiri dari berapa lensa cembung? Coba Wanda bisa dengar suara Ibu nggak? Wanda belum ya? Coba Yola ada nggak? Oh, belum. Coba siapa lagi ini? Lulu. Oh, belum ada. Coba siapa lagi ini? Siapa ini? Mawar ada nggak? Iya Bu.
Ibu tadi udah ini kan jelasin apa namanya yang pertanyaan tadi. Si loop itu terdiri dari berapa lensa cembung dan si apa namanya itu mikroskop itu terdiri dari berapa lensa cembung. Mau bisa jawab nggak? Kalau loop itu kan bentukannya cuma apa namanya bundar, terus ada kayak buat pegangan kayak gitu kan. Kira-kira itu terdiri dari berapa lensa cembung menurut Mawar? Coba tebak-tebakan aja, jawab seininya, se-feelingnya juga bisa. Kalau lu kayaknya Bu 2. Soalnya kan tebal tuh. Itu loop. Yang loop itu loh yang bulat, terus yang ada buat pegangan itu, yang fungsinya buat ketika Mawar dekatkan ke suatu benda, si bendanya itu lebih besar. Iya. Dan itu terlihat langsung. Itu terdiri dari berapa lensa cembung atau lensa positif? 1, 2, 3, atau berapa? Kalau 2 salah ya. Berapa kalau mikroskop? Mikroskop, Ibu kasih clue deh. Mikroskop itu ada yang namanya lensa objektif dan ada yang namanya lensa okuler. Nah, itu udah terlihat dengan jelas kan, itu terdiri dari berapa lensa cembung. Menurut Mawar berapa? 1. Berarti Sumita? 2 bukan, Bu. Oh iya, Yola benar. Maaf tadi sih. Mawar tadi ya, yang apa namanya? Yang loop berapa jadi? Yang mikroskop itu kan Ibu tadi udah sebutkan kalau dia itu terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Berarti yang lensa objektifnya itu 1 lensa cembung dan lensa okulernya juga 1 lensa cembung, sehingga si mikroskop ini punya 2 lensa cembung. Nah, Yola, coba yang loop itu berapa lensa cembung? 1, 2, atau 3K atau berapa? Bisa nggak? 1 bukan, Bu? 1, ya benar. Berarti ya kebalik. Tadi Yola dapat 1 poin. Terus Mawar karena tadi udah berusaha jawab, Ibu kasih applause. Makasih. Ya, Bu. Sekian pembelajaran kali ini. Ibu akan sebutkan beberapa poin-poin penting terlebih dahulu. Tadi kan kita udah bahas tentang mata, terus tentang mikroskop, tentang loop. Nah, mata ini bisa dibagi ke dalam beberapa subbab nih. Yang pertama itu organ mata. Organ mata kita bisa bedakan menjadi 2, yaitu organ bagian dalam dan organ bagian luar. Untuk yang organ bagian luar itu ada alis, ada kelopak mata, ada bulu mata. Terus untuk yang apa namanya? Si organ bagian dalamnya yang wajib atau yang minimal kita ketahui itu ada 5. Ada retina, ada kornea, ada lensa mata, ada pupil, ada iris. Terus kita bahas juga tentang kacamata dan juga cacat mata atau kelainan mata. Miopi itu ketika seseorang itu tidak dapat melihat dengan jelas benda atau objek yang berada di jauh atau jarak yang jauh. Sedangkan hipermetropi ini kebalikannya, ketika seseorang itu tidak dapat melihat dengan jelas benda atau objek dalam jarak yang dekat. Nah, kita bahas juga kacamata. Nah, kacamata untuk yang miopi tadi kita bisa gunakan lensa atau kacamata cekung atau lensa negatif,
Sedangkan yang hipermetropi itu kita bisa gunakan yang lensa cembung atau lensa positif. Kita juga bahas tentang loop dan mikroskop. Loop itu terdiri dari sebuah atau satu lensa cembung atau lensa positif. Sedangkan mikroskop ini terdiri dari dua buah lensa cembung, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini selesai. Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan bosan buat belajar terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Terima kasih. Sampai maghrib kita. Oke. Dari Bu Ina ya. Satu untuk Ajeng, karena Ajeng yang barusan. Bu Ina pikir persepsi Ajeng sudah cukup bagus dari hal yang cukup sederhana. Tadi kalau misalnya termodinamika kan memang materinya cukup sulit ya. Jadi gambaran-gambaran sekitar seputar sekeliling itu tentang termo itu sebenarnya tidak terlalu banyak kecuali suhu dan kalornya gitu. Bagiannya memang itu, tapi kalau yang dijelaskan tadi Mawar kan memang lebih termo banget gitu kan ya. Nah, tadi mengawali dengan siapa yang pakai kacamata, lalu mengajak dulu diskusi tentang tentang kacamata, kenapa lalu menggunakan kacamata. Itu menurut Bunda itu sebuah pengantar yang bagus untuk meng-on-kan siswa ke arah apa sih sebenarnya optik itu gitu. Itu yang kurang tok tadi. Hanya saja tadi definisi yang Ajeng sampaikan tentang optik ataupun di awal konsep awalnya itu Ajeng yang menentukan, bukan siswa yang menentukan itu. Kemudian tadi buka catatan. Tadi agak seper S aksen sama dengan seper F. Tadi kan Ajeng bilangnya persamaan loop ya. Yang jelas adalah persamaan loops untuk apanya gitu kan, karena kan kita bisa ngomongin X aksen dan S itu di berbagai, bukan cuma loop gitu kan, tetapi mungkin Ajeng bisa menjelaskan bahwa S-nya itu seper S-nya tuh S-nya untuk loop apa bedanya, S-nya untuk mikroskop apa bedanya. Nah, selain itu nanti ada juga penjabaran dari setiap persamaan-persamaan. Tadi nggak dijabarkan yang untuk untuk seper S-nya apa, itu juga perlu dijabarkan. Kemudian tadi FOC tadi agak bingung ya. Tadi terletak di antara FOC-nya kan fokus okuler sama fokus objektif gitu. Termasuk tadi dalam M. M itu konsep awal dijelaskan bukan persamaannya dulu, Neng. Bukan persamaan M langsung. M sama dengan M okuler sama M ok plus M op gitu kan. Nah, tetapi lebih kepada perbesaran sendiri itu apa sih di konsep optik gitu kan ya. Bukan hanya bayangan yang sifatnya nyata atau maya diperbesar gitu kan. Tetapi konsep perbesaran M itu seperti apa untuk di kasus optik. Nah, baru nanti M sama dengan apa? M ok plus M op gitu kan, okuler dan objektif gitu. Nah, pendefinisian tiap variabel juga tadi belum. Tadi ada lagi, Neng. Keterangan gambar, Bunda sambil Bunda ini nih, Bunda udah di jalan nih. Tapi udah di mobil, berhenti dulu. Karena kampus sudah dikunci. Tadi tunggu di luar. Tadi terus berikutnya itu adalah keterangan gambar. Tadi ada keterangan gambar. Ajeng nuliskan keterangan gambar itu
konsep apa ya tadi ya? Ada beberapa konsep di terakhir tadi. Itu ada sumber gambar tuh yang Neng taruh di tengah-tengah, Neng. Itu mungkin lebih tepatnya di bawah saja karena untuk menjelaskan itu kan tidak terganggu fokusnya oleh keterangan gambar yang Ajeng buat di sana gitu. Nah, terus yang bagus tadi adalah Ajeng melakukan interaksi dengan siswa, ya kan? Tadi ada interaksi dengan siswa, lalu Ajeng menanya gitu ketika Mawar nggak bisa menjawab dan salah menjawabnya, lalu memberikan clue, itu yang bagus ya, ternyata walaupun online ini tetap bisa berjalan begitu kan. Nah, itu harapannya. Nah, lalu ada penugasan. Penugasan itu kan setiap maju itu memang harus ada evaluasi dari pembelajaran hari itu. Entah itu berupa penugasan, entah itu yang sifatnya ditanya saja, nggak apa-apa. Yang penting tetap ada evaluasi atau penilaian pada setiap akhir pembelajaran. Begitu, Ajeng. Lalu Mawar overtime-nya terlalu lama, Neng. Terus PPT-nya banyak banget ya, Neng, yang Bunda lihat tadi, Neng ya. PPT-nya banyak. Terus prinsipnya begini, tidak harus semua materi termodinamika disampaikan langsung gitu. Tetapi boleh diambil secukupnya. Misalnya kali ini hanya ingin menjelaskan adiabatik saja. Nah, yang penting bisa memanajemen atau mengelola dalam 30 menit itu Mawar bisa menerangkan apa. Itu yang penting. Bukan seluruh materi, tiga-tiganya Neng sampaikan itu malah nggak fokus. Tadi ada kejenuhan juga gitu kan. Nah, terus persepsi untuk termo tadi. Ya tadi memang karena termo itu agak sulit untuk dibayangkan gitu kan. Memang persepsinya apa yang mudah ya? Mungkin ngomongin masalah kulkas gitu kan ya, atau apa ya? Ya, lemari es gitu kan. Itu juga bisa. Nah, berangkat dari situ. Tadi Mawar apa ya? Apa ya Mawar tadi ya, lupa Buna? Ini Bu bikin es teh. Perubahan suhu di es teh. Enggak, es tehnya kan ini apa namanya, sebenarnya itu tuh mengawali kalau es teh tuh kejauhan Mawar. Es teh itu kan malah konsepnya tuh lebih ke konsep apa tuh namanya? Perubahan suhu. Termodinamika ya, keseimbangan termal ya. Iya Bu. Iya kan? Nah, itu kalau keseimbangan termal dia nanti masuknya tetap ke suhu dan kalor, Neng. Gitu. Kalau misalnya termonya bisa ya ke freezer ya atau kulkas itu ya. Itu bisa juga. Terus satu lagi, Neng. Tadi ada beberapa grafik yang Mawar tampilkan. Apa namanya yang Mawar tampilkan, tetapi Mawar tidak menjelaskan makna dari grafik itu gitu kan. Misalnya tadi ada adiabatik misalnya. Terus Neng menjelaskan hanya kayak apa ini muncul begini gitu persamaannya, tetapi satu yang perlu dijelaskan adalah makna dari setiap grafik. Yang kedua adalah makna fisis dari persamaan yang digunakan. Jadi bukan hanya misalnya volume akan berbanding lurus misalnya atau berbanding terbalik misalnya dengan tekanan gitu kan. Lalu dijelaskan persamaannya ini, tetapi makna fisisnya ketika volume yang bagaimanakah terus dia akan mengubah tekanan, bagaimana konsep-konsep itu terus diimplementasikan secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Tadi karena konsepnya banyak sekali yang Mawar sampaikan ya, jadi kayak pesannya itu kayak ini Neng, kayak membaca aja gitu loh Neng. Itu ya, Mawar ya. Iya Bu. Dari teman-teman silakan yang lainnya. Lisa boleh, Ajeng boleh menyampaikan ke Mawar, Mawar boleh ke Ajeng, Asmi, Yola, Lulu, Nina masuk lagi udah ya, Agis, terus Putri, silakan.
Tidak ada? Atau boleh disampaikan di apa tuh namanya? Di grup ya. Karena udah maghrib, Neng semua, halo? Iya, Bu. Oke. Boleh ditulis di grup nanti ya, Neng semua ya. Iya, Bu. Asmi sudah makan di kamar loh. Bu Ina masih masih di jalan, belum pulang. Bu Ina berhenti di pom bensin, guys. Ini kuliah sambil touring. Oke. Bu Ina kira begitu, Lisa, Mawar, Asmi, dan lain-lainnya. Nina mungkin bisa maju next berikutnya ya. Yola, Yola ada, tentu ada. Terima kasih semuanya. Lebih dan kurang Bu Ina akhiri dulu untuk hari ini ya. Mohon maaf atas semua salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina. Sama-sama. Ya, pulang dulu, Mama Kek. Dah.